Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Kelas 6. Tema 7. Energi. Subtema 1. Energi dalam kehidupan. Semua terangkum dalam modul belajar siswa. Modul belajar literasi dan numerasi jenjang sekolah dasar. Topik: energi dalam kehidupan. Sumber-sumber energi, kehidupan tanpa sumber energi. Selamat pagi, siswa kelas 6. Kamu tampak bersemangat pagi ini. Siapkan buku kerja dan alat tulismu, ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan belajar. Jawablah pertanyaan berikut di buku kerja atau buku tulismu. 1. Sudahkah kamu berjemur hari ini? 2. Bagian mana di rumahmu yang paling banyak mendapatkan panas matahari? Kegiatan 1. Kegiatan literasi. Ayo membaca. Sebelum membaca, amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Hari ke-1, minggu ke-1. Tuliskan pendapatmu di buku kerja atau buku tulismu. 1. Kegiatan apa saja yang dilakukan orang-orang pada gambar? 2. Energi apa yang dimanfaatkan orang-orang dalam gambar? 3. Jika tidak ada energi itu, apa yang kira-kira akan terjadi? Sekarang bacalah teks berikut dengan cermat. Judul: menguntungkan dan membahayakan. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Banyak energi di dunia ini. Ada energi kimia, energi cahaya, energi bunyi, energi kalor, dan energi listrik. Energi bersifat tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuknya. Salah satu energi yang akan dibahas di sini adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik. Energi ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Peralatan yang menggunakan energi listrik sangat membantu manusia dalam kegiatan sehari-hari. Perhatikan tabel berikut. Alat televisi. Perubahan energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi suara, bunyi dan energi cahaya. Alat setrika listrik. Perubahan energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi panas. Alat kipas angin. Perubahan energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi gerak. Alat charger handphone. Perubahan energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi kimia. Alat lampu. Perubahan energi yang terjadi. Energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik banyak digunakan daripada energi lainnya karena mudah diangkut dan dimanfaatkan. Energi listrik yang digunakan berasal dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Dari pembangkit listrik, energi listrik diangkut oleh konduktor, penghantar listrik. Menempuh jarak yang jauh untuk disalurkan ke rumah-rumah. Pengangkutan energi listrik dengan cara ini mudah, cepat, dan terus-menerus. Meskipun memudahkan manusia, energi listrik juga bisa membahayakan. Pernahkah kamu mendengar berita kebakaran karena listrik? Itu disebabkan oleh korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Pada saat korsleting, arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik. Energi listrik berubah menjadi energi panas pada kabel penghantar. Jika energi panas itu sangat besar maka kabel akan berpijar yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Untuk mencegah korsleting, diperlukan alat pengaman listrik, namanya sekring. Sama seperti energi lainnya, energi listrik pun akan cepat habis jika digunakan terus-menerus. Karena itu, pemakaian listrik harus dihemat, dipakai sesuai keperluan saja. Alternatif pengganti sumber energi listrik yang saat ini sedang dikembangkan adalah listrik dari tenaga surya dan listrik dari tenaga angin. Setelah membaca teks tersebut, ujilah kemampuanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Tuliskan jawabanmu di buku kerja atau buku tulismu. 1.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan energi listrik. 2. Dari mana datangnya energi listrik di rumah-rumah penduduk? 3. Mengapa energi listrik paling banyak dipakai oleh manusia? 4. Bagaimana sifat energi itu? 5. Apa manfaat energi listrik bagi manusia? 6. Kapan energi listrik dapat membahayakan? 7. Bagaimana caramu menghemat energi listrik di rumah? 8. Apa yang akan terjadi jika energi listrik habis? 9. Paragraf keberapa dalam teks yang menjelaskan perlunya mencari sumber energi lain sebagai pengganti energi listrik? 10. Sebutkan beberapa energi alternatif pembangkit listrik yang disebutkan dalam bacaan. Kegiatan 2. Ayo menulis. Pernahkah kamu kesal karena rok atau celana yang kamu pakai menempel di kakimu? Itu karena listrik statis. Wah, apa itu? Listrik statis sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis adalah energi yang dimiliki benda bermuatan listrik positif maupun negatif yang terbentuk dari dua benda yang digosokkan bersamaan. Kedua benda itu akan saling menarik atau saling menjauh. Prinsipnya sama seperti magnet. Cobalah eksperimen listrik statis berikut ini. Kamu boleh memilih eksperimen mana yang akan kamu lakukan. Kamu juga boleh mencari sendiri eksperimen yang sesuai. Diskusikan bersama orang tua atau anggota keluargamu. 1. Nyalakan televisi beberapa menit, kemudian matikan. Dekatkan tanganmu ke layar televisi yang baru dimatikan. Apa yang terjadi pada rambut-rambut halus di tanganmu? 2. Siapkan sisir plastik. Nyalakan air keran dengan sangat kecil. Sisirlah rambutmu berkali-kali menggunakan sisir tadi. Sekarang, dekatkan sisir itu ke aliran air keran, tapi jangan menyentuh airnya. Apakah air kerannya membengkok ke arah sisir? Jika tidak ada keran, kamu bisa menggunakan botol air kemasan dari plastik yang tutupnya dilubangi. 3. Ambillah penggaris plastik. Buatlah sobekan-sobekan kecil kertas di atas meja. Gosok-gosokkan penggaris ke rambutmu. Dekatkan penggaris ke sobekan kertas. Apa yang terjadi dengan sobekan kertas itu? Pilihlah satu eksperimen yang kamu suka. Berdasarkan eksperimen itu, lengkapilah laporan eksperimen berikut ini. Tuliskan laporanmu di buku kerja atau buku tulismu. Jangan lupa untuk selalu memerhatikan ejaan dan tanda baca yang benar. Apa judul eksperimennya? Isikan di dalam kotak di samping kanan. Apa yang akan ditemukan dalam eksperimen ini? Isikan di dalam kotak di samping kanan. Apa yang akan terjadi dalam eksperimen ini? Isikan di dalam kotak di samping kanan. Alat apa saja yang diperlukan dalam eksperimen? Isikan di dalam kotak di samping kanan. Bagaimana eksperimen ini dilakukan? Isikan di dalam kotak di samping kanan. Apa yang ditemukan selama eksperimen dilakukan? Isikan di dalam kotak di samping kanan. Apakah prediksi sesuai dengan hasil pengamatan? Isikan di dalam kotak di samping kanan. Kegiatan 3. Ayo berlatih. Ada beberapa kosakata baru yang harus kamu pahami hari ini. 1. Kata listrik. Arti kata. Kekuatan yang ditimbulkan oleh pergesekan atau melalui proses kimia, yang dapat menghasilkan cahaya atau panas. 2. Kata arus listrik. Arti kata. Gerak muatan listrik melalui kawat penghubung. 3. Kata korsleting. Arti kata. Terputusnya arus listrik karena hubungan pendek. 4. Kata sekring. Arti kata. Alat untuk mengamankan arus listrik. 5. Kata sel surya. Arti kata. Alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. 6. Kata listrik statis. Arti kata listrik yang tidak mengalir. 7. Kata listrik dinamis. Arti kata listrik yang bergerak atau mengalir. Susunlah huruf acak berikut menjadi kata yang tepat. Perhatikan petunjuk yang diberikan. Tuliskan jawabannya di buku kerja atau buku tulismu. 1. ISILKTR. Energi yang paling banyak diminati manusia. 2. SNEKRIG.
Alat pengaman arus listrik. 3. ASEYURSL. Perangkat pengubah energi matahari menjadi listrik. 4. LATP. Pembangkit listrik tenaga air. 5. TIATSS. Listrik yang tidak mengalir. 6. KNOLGEIRTS. Hubungan listrik arus pendek yang berbahaya. 7. AEARKNKAB. Akibat kabel yang berpijar. 8. ALPUM. Alat penerangan listrik di rumah. 9. ATIAHAMR. Sumber energi utama di bumi. 10. IIDSMNA. Arus listrik yang mengalir. Baik anak-anakku yang luar biasa, demikianlah pembelajaran pada video bagian pertama ini. Dipelajari dengan baik dan dipahami, serta dikerjakan latihan-latihannya. Ditunggu video pembelajaran keduanya ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel.